Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang ada. Misalkan kita memiliki 100 data secara acak. Ya, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kita tahu dulu yang pertama yaitu jumlah datanya. Jumlah datanya sebanyak 100N. Kemudian kita cari data minimum atau nilai paling kecil. Bisa kita gunakan sintaks min sama dengan, kita cari datanya. Kemudian nilai maksimum. Maksimum kita cari sama dengan sintaksnya max gitu ya dari sini. Oke, atau bisa juga misalkan kita urutkan datanya dulu ya. Jadi kita buat urutkan datanya ini, misalkan kita buat di folder yang di sheet yang lain gitu ya. Misalkan kita buat ininya belum kita, misalkan ini belum kita dapatkan, pertama sekali kita melakukan mengurutkan datanya. Nah, dari sini kan kelihatan minimumnya 20, maksimumnya 100 ya, dengan jumlah data 100, n-nya 100. Minimum itu 20, maksimumnya 100. Nah, kemudian kita cari yang namanya range ya. Range itu adalah nilai minimum ya. Di sini nilai dari maksimum dikurang minimum. Jadi kalau kita cari di sini maksimum kurang minimum itu adalah 100 ya, range. Nah, kemudian kita cari berapa jumlah kelas yang akan kita bentuk. Nah, jumlah kelas biasanya bisa ditentukan secara manual. Misalkan kita mau 4 kelas, 5 kelas, ya ada beberapa aturan, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Biasanya dia di bawah 20. Tetapi untuk lebih jelasnya ada namanya aturan Sturges ya, aturan Sturges dengan rumus seperti ini, banyaknya atau jumlah kelas itu rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah 3,32 kali log n. N itu banyaknya data. Sehingga kalau kita lihat di sini berarti banyaknya kelas itu dapat kita cari dengan cara sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali dengan log 100, ya kan, banyaknya data. Nah, dapatlah 7,64 atau kira-kira jumlah kelasnya kita bulatkan ke atas itu sekitar 8. Nah, kemudian setelah kita cari jumlah kelas, kemudian kita cari interval kelas ya. Jadi interval itu dari berapa ke berapa, atau sebelum ke interval kita cari panjang kelas atau lebar kelas. Orang namanya wide class gitu ya. Nah, ini sama dengan rumusnya adalah yaitu ring dibagi dengan banyak atau jumlah kelas. Jumlah kelas yang akan kita buat. Berarti kalau dari sini range-nya tadi ini adalah 80 dibagi 8 itu 10. Nah, ini ya. Nah, oleh karena itu kita memiliki 8 kelas dengan range-nya 20. Maka kita tulis di sini kelas yang pertama 2 sampai kelas ke-8. Nah, kemudian ada namanya istilahnya batas ya, batas untuk interval, batas bawah. Kemudian ada namanya batas atas. Nah, batas bawah ini yaitu nilai minimumnya, berarti 20. Nah, berarti kalau batas atasnya adalah batas bawah, ya kan, ini batas bawah ditambah dengan tadi panjang kelas. Nah, panjang kelasnya berapa? Berarti kalau 20 terhadap 10 ditambah, bukan 20 tambah 10 ya, bukan 30, tapi kita hitung dari 20-nya, maka 20 ditambah 10 dikurang 1. Nah, dapatlah berarti kelas pertama intervalnya 20 sampai 29. Nah, selebihnya karena kita tahu panjang kelas itu 10, berarti kita tambahkan 10 saja. Oke, kita tambahkan 10 seperti ini. Nah, kita tarik segini. Jadi maksimumnya nanti adalah di sini 99. Tetapi karena datanya ini ada maksimumnya 100, maka kita taruh yang terakhir itu misalkan di sini 100. Ya. Oke, jadi dari 90 sampai 100. Nah, maksimumnya ya. Nah, kemudian kita mau cari yang namanya banyaknya frekuensi per masing-masing. Nah, itu bisa kita frekuensi
Nah, ini bisa kita cari dengan cara kita hitung. Ya, kita hitung di sini dengan cara ketik kita blok dulu datanya ya, kita blok di sini sama dengan kita pilih frekuensi. Ya, kemudian kita array-nya datanya ini kita blok, kemudian titik koma, kemudian eh, kita buat data yang ininya sebagai batas atasnya. Oke, kita tutup. Kemudian kita ketik Ctrl Shift Enter. Nah, jadi dia semuanya sudah masuk datanya ya. Kita coba lihat jumlahnya dulu. Totalnya ada berapa data untuk memastikan ada sebanyak 100 data. Jadi sudah masuk 100 data untuk menghitung dari 20 sampai 29 ada 9 data dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat yang namanya membentuk distribusi frekuensi ini dengan menggunakan pivot table. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa buat misalnya data ini tadi, ya, data ini tadi. Kita membuat klik insert, ya, kemudian kita pilih pivot table, kemudian kita blok datanya, kemudian kita pilih misalnya datanya mau diisi nanti hasil tabel frekuensinya di sini. Oke, kemudian kita masukkan data ini ke row-nya, kemudian data ini juga ke value ya, ke value. Nah, kita lihat di sini, ini artinya ada namanya sum data ya. Nah, kita akan melihat dulu di row data ini kita klik di sini. Ya, kemudian kita klik ya, kita klik di salah satu aja, kita klik kanan, kemudian kita pilih grup. Nah, di sini startingnya 220, maksimumnya 100, buy-nya mau buy berapa? Nah, buy-nya ini adalah ditambah-tambah berapa tergantung dengan panjang kelas tadi. Tadi panjang kelasnya adalah 10 ya. Tinggal kita oke-kan saja. Nah, di sini oke, udah benar ya 20 sampai 29. Kemudian ini sum-nya ini artinya dijumlah berapa jumlahnya dari 20 sampai 29. Itu dijumlahkan angka yang bisa 20 tambah 21 dan seterusnya. Nah, ini kita ganti si sum-nya ini ya, summarize value-nya dengan count. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini sama antara menggunakan menggunakan manual, pakai frekuensi ataupun pakai pivot ya, 9, 9, 17 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya kita belajar tentang frekuensi kumulatif ya. Ada namanya frekuensi kumulatif. Kumulatif artinya frekuensi kumulatif itu misalkan yang interval dari 20 sampai 29, ada 9. Gitu. Nah, kalau frekuensi kumulatif 30 sampai 39 berarti yang ini ditambah frekuensi sebelumnya itu kumulatif artinya. Nah, seperti jadi tinggal kita samkan saja. Nah, kita gunakan rumusnya saja. Nah, jadi totalnya pasti maksimum banyaknya data 100. Ini artinya data pertama sampai data ke-9, yang ini namanya data ke-10 sampai ke data ke-18, sementara ini namanya data ke-87 sampai ke-100. Itu frekuensi kumulatif. Nah, ada lagi namanya frekuensi relatif. Nah, kalau frekuensi relatif itu artinya seperti persentase tapi dalam desimal. Jadi misalkan ini frekuensi relatif pada kelas 20 atau kelas pertama ya 20 sampai 29 sama dengan nilai frekuensinya dibagi dengan total datanya. Nah, ini kita kunci pakai FNF4 atau F4 saja dibagi 100. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia oke. Tapi kalau kita cari persentasenya, persentase frekuensinya, ya berarti frekuensi relatif dikali 100%. Nah, seperti itu. Ya, ini karena jumlahnya 100, ya jadi sama ya antara frekuensi dengan persentase frekuensi. Kemudian ada lagi yang namanya, kita mau cari yang namanya membentuk yang namanya histogram. Nah, histogram dari seperti ini. Ya, histogram. Jadi kita punya frekuensi, kemudian kita punya intervalnya. Nah, sekarang kita mau bentuk intervalnya ya. Jadi kita bentuk intervalnya. Nah, kita mau nyatukan. Biasanya tuliskan 20 sampai 29. Nah, caranya tulis seperti ini, konkakonat yang ini, kemudian kita klik teks 1 ya, kemudian titik koma, kemudian kita pilih tanda pemisahnya tanda strip ya, tanda kurang gitu, kemudian yang ini. Nah, jadinya seperti ini interval.
Kemudian kalau kita mau tulis frekuensi gitu ya. Nah, sekarang kita mau buat yang namanya grafik histogram dan grafik apa namanya poligon ya. Jadi kita bisa bentuk seperti ini, kita blok datanya, kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih yang namanya grafik batang. Nah, jadi seperti ini grafik batang dulu ya. Nah, dari grafik batang ini ya kita klik yang di sini. Nah, kita klik di sini ya. Nah, kita lihat di sini gap width-nya ini kita kosongin. Nah, jadi 0 ya. Nah, dia gabung. Nah, kalau kita mau buat yang namanya ini histogram ya, histogram secara manual, histogram. Nah, kalau apa bedanya histogram dengan grafik batang? Kalau grafik batang tadi ada celahnya ya. Kalau ini kan tidak gabung. Kemudian kalau kita mau buat ininya grafik garisnya ya, kita tinggal tambahkan di sini, klik kanan gitu ya, select data. Nah, kita bentuk poligon namanya ya. Kita tambahkan lagi, kita add lagi gitu ya. Kemudian series name-nya kita pilih interval misalnya. Kemudian nilainya kita masukkan sorry tadi ini bukan interval ya, harusnya tadi frekuensi. Ini kita klik dulu frekuensinya. Ya, ini kita tulis frekuensi ya. Kita tulis tadi frekuensinya sama aja ya. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, di sini yang merah ini kita klik ya. Kita klik, kita pilih change series type. Nah, jadi kita pilih yang apa namanya? Bentuknya line. Nah, gini ya. Jadi kita gabungin. Nah, jadi ini membentuk yang histogram tadi ya, digabung dengan si apa namanya? Dengan si poligonnya. Jadi kita klik dia yang ini ya, yang ini tadi kita klik yang kedua ini ya. Nah, tadi sekali lagi kita klik. Nah, kita ganti change-nya, kita ganti yang bentuknya garis. Nah, kita ganti bentuknya garis seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau membentuk yang namanya OGIF. OGIF itu ada yang namanya frekuensi lebih dari dan kurang dari, atau OGIF positif dan OGIF negatif. Kalau positif artinya dia meningkat, kalau negatif berarti artinya menurun ya. Jadi kita buat lagi, misalkan di sini batas bawahnya ya, kita buat batas bawahnya dimulai dari batas bawah. Oke, kita buat dari batas bawahnya. Kita ketik 20, 10 kan 30 kan gitu ya, ditambah-tambah dengan 10 sampai misalkan 100 tadi ya. Nah, kemudian kita pilih di sini frekuensinya, frekuensi lebih kurang dari ya. Kurang dari berarti kurang dari 20 kan 0. Nah, ini seperti frekuensi kumulatif, tapi kita mulai dari yang kurang dari batas bawah ya. Jadi kita jumlahkan yang ini dengan yang frekuensinya. Nah, oke, nanti seperti ini kita tambahkan. Nah, kemudian ada namanya frekuensi lebih dari ya, lebih dari. Nah, berarti kan lebih dari 20 kan semuanya lebih dari 20. Berarti dimulai dengan 100 dikurang dengan frekuensinya ini ya, frekuensinya. Nah, seperti ini. Di, ya, sekali lagi untuk frekuensi yang lebih dari berarti 100. Yang pertama kan lebih dari 20, berarti semuanya lebih dari 20 kan. Berikutnya adalah berarti yang 100 dikurang frekuensi yang ini frekuensinya. Jadi nanti sampai 0 ya, jadi sampai 0. Jadi frekuensi di atas 100 kan sudah tidak ada lagi ya, berarti dia 0. Ini. Nah, setelah kita dapat ini kan tadi batas bawahnya ya, yang paling bawah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tinggal kita klik saja insert, kemudian kita pilih recommended. Nah, kemudian kita pilih yang seperti ini, yang bentuknya inilah yang namanya kita kenal dengan OGIF. Demikian
demikian pengenalan untuk pembentukan tabel distribusi, kemudian berbagai bagian dari tabel distribusi dan beberapa grafik ya, tadi bisa bentuk histogram, kemudian kita bentuk OGIF, dan nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana mengukur ukuran statistiknya. Terima kasih.